Isolasi kasein dari susu. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan, saya Mega Wulandari, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Nurul Hidayatul Humairah. Dasar teori. Susu merupakan sumber protein dengan mutu sangat tinggi. Susu merupakan bahan makanan penting karena mengandung kasein yang merupakan protein berkualitas dan mudah dicerna oleh saluran pencernaan. Kadar protein susu sapi sekitar 3,5%. Protein dalam susu dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu protein tidak larut dari kelompok kasein dan protein terlarut protein whey yang dapat dijumpai dalam laktoserum. Kadar kasein pada protein susu mencapai 80% dari jumlah total protein yang terdapat dalam susu sapi, sedangkan protein whey sebanyak 20%. Kelompok kasein terdiri dari beberapa tipe, yaitu alpha S1, alpha S2, beta, kappa, dan gamma. Sementara protein whey terdiri dari alpha lactalbumin dan beta lactoglobulin. Kasein penting dikonsumsi karena mengandung konsumsi asam amino yang dibutuhkan tubuh. Kasein digunakan sebagai substrat standar untuk menguji aktivitas enzim protease yang banyak dilakukan di kajian biokimia. Menurut Ahyani 2010, menjadi sumber nitrogen pada berbagai medium pertumbuhan bakteri. Menurut Nayola dan Wida Stutik 2002, digunakan sebagai material untuk teknik enkapsulasi enzim atau sel. Menurut Kumaresan DKK pada tahun 2017 menjelaskan bahwa kappa kasein dapat diendapkan sehingga mudah diolah menjadi keju. Kasein sering digunakan sebagai bahan pembuatan lem dan roti. Hidrolisat kasein atau kasein yang telah diproses oleh enzim diketahui dapat mempunyai fungsi emulsifikasi, pengikatan air, dan penciptaan basa dalam makanan. Penambahan kasein yang dihidrolisis oleh asam telah dilaporkan mampu meningkatkan kualitas roti. Menurut Crowley DKK pada tahun 2005. Alat: batang pengaduk, bunsen, Erlenmeyer, carung kaca, kertas saring, gelas beker, kaki 3, dan kawat kasah. Bahan: susu bubuk, etanol, CH3COOH, dan Aquades. Siapkan susu bubuk merek A dan B sebanyak 14 gram. Kemudian masing-masing susu A dan B larutkan ke dalam 100 ml Aquades. Panaskan 10 ml sampel susu A dan susu B hingga hampir mendidih. Tambahkan CH3COOH sebanyak 5 tetes sampai terjadi penggumpalan. Saring sampel susu A dan sampel susu B dengan menggunakan kertas saring. Untuk menghilangkan lemak yang melekat, tambahkan etanol. Keringkan dengan meremas menggunakan kertas saring.
Kemudian timbang sampel A dan sampel B menggunakan neraca analitik. Pengamatan hasil isolasi kasein dari susu. Pada sampel susu A yaitu susu Denkau, pelakuannya sampel susu dipanaskan, pengamatannya larutan berwarna putih kegu, kemudian ditambahkan CH3COOH 10% tetes demi tetes, diaduk hingga terbentuk gumpalan. Pengamatannya terdapat gumpalan putih dan kegu. Kemudian saring dan tambahkan alkohol atau etanol. Pengamatannya hasil penyaringan berwarna putih kekuningan. Kemudian dikeringkan lalu ditimbang. Pengamatannya hasil pengeringan berwarna putih kekuningan dengan berat 0,740 gram. Pada sampel susu B yaitu susu Frisian Black, perlakuannya sampel susu dipanaskan. Pengamatannya larutan berwarna putih kegu. Kemudian ditambahkan CH3COOH 10% tetes demi tetes. Diaduk hingga terbentuk gumpalan. Pengamatannya terdapat gumpalan putih. Kemudian saring dan tambahkan alkohol atau etanol. Pengamatannya terdapat hasil penyaringan berwarna putih kekuningan. Kemudian dikeringkan dan ditimbang. Pengamatannya hasil pengeringan berwarna putih kekuningan dengan berat 1072 gram. Berikut ini merupakan mekanisme reaksi yang terjadi. Pembahasan dalam percobaan mengenai isolasi kasein dari susu, larutan susu yang digunakan dipanaskan terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan asam asetat. Penambahan asam cuka atau asam asetat glasial pada susu yang telah dipanaskan berarti menambahkan konsentrasi ion H+, yang kemudian akan bereaksi dengan muatan negatif protein yang berasal dari gugus hidroksil bebasnya. Semakin banyak konsentrasi H+ yang ditambahkan, maka semakin banyak pula penurunan pH dari susu sehingga titik isoelektriknya semakin dekat. Apabila pH isoelektrik sudah tercapai, maka muatan yang saling berlawanan akan saling menetralkan dan terbentuk gumpalan. Titik isoelektrik kasein berada pada pH 4,6 sampai 5,0 dan pada titik ini kasein mudah sekali menggumpal karena memiliki kelarutan yang rendah pada kondisi asam. Setelah susu menggumpal, kemudian dilakukan penyaringan. Gumpalan yang telah disaring ditambahkan dengan etanol karena sifat kasein yang tidak larut di dalam etanol, sehingga penambahan etanol ini bertujuan untuk mencuci kasein dari senyawa-senyawa lain yang tak diinginkan atau seperti lemak. Etanol dapat melarutkan senyawa organik yang masih terdapat dalam endapan tadi. Karena digunakan dua sampel susu, maka dilakukan 2 kali percobaan sehingga gumpalan yang didapat juga ada 2. Masing-masing gumpalan tersebut memiliki berat 1072 gram sampel A dan 0,740 gram sampel B. Berikut ini merupakan perhitungan rendemen sampel A dan sampel B. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemanasan dan penambahan asam asetat bertujuan untuk mendenaturasi protein dalam susu, yaitu kasein yang menghasilkan gumpalan. Gumpalan terbentuk karena pH larutan mencapai titik isoelektriknya sehingga menyebabkan kelarutan protein menurun. Pada penambahan etanol bertujuan untuk melarutkan senyawa lain yang ada dalam sampel seperti lemak dan senyawa organik lainnya, serta mempermudah pengeringan karena sifat etanol yang mudah menguap. Berat sampel yang didapatkan yaitu 1072 gram sampel A dan 0,740 gram sampel B. Untuk rendemennya didapatkan berturut-turut 76,57% sampel A dan 52,86% sampel B.